Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Ristanti, saya dari Stekom Kendal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dan hal apa saja yang ada di dalam sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sebelum masuk ke dalam contoh dan hal apa saja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari Pancasila tersebut. Pancasila ialah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan berlaku. Kandungan isi sila Pancasila sudah menjadi bagian dari norma kehidupan rakyat Indonesia sejak dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersikap dan berlaku sesuai dengan sila-sila Pancasila dan harus dibiasakan sejak kecil. Nah, saya akan menyampaikan contoh dan hal yang sesuai atau tidak sesuai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama. Contoh dan hal yang sesuai dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, taat dalam menjalankan agama dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Contohnya, 1. Setiap melakukan kegiatan, kita harus dibiasakan berdoa terlebih dahulu. Kedua, menjalankan kewajibannya dalam beribadah maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti dalam agama kita, agama saya yaitu Islam, kita wajib sholat 5 waktu. Nah, kali ini saya juga akan menyampaikan contoh dan hal yang tidak sesuai dalam sila pertama. Pertama, tidak mematuhi perintah agama. Yang kedua, tidak mengakui Tuhannya. Yang ketiga, memaksakan orang lain untuk masuk agama kita. Contohnya, yang pertama, meninggalkan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, tidak bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah oleh kita. Sila kedua, contoh dan hal yang sesuai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin. Yang kedua, saling tolong-menolong antara sesama manusia. Yang ketiga, berteman dengan siapa aja tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Contohnya, 1. Membantu teman yang sedang kesulitan. Kedua, membantu korban bencana alam di sekitarnya. Ketiga, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Nah, tetap masih di sila kedua ya. Kali ini saya akan menyebutkan contoh dan berlaku hal-hal yang tidak sesuai pada sila kedua. 1. Melanggar hak asasi manusia. Kedua, berbuat onar dengan teman dan tetangga. Ketiga, tidak mau mengakui persamaan derajat. Contohnya, selalu berbuat onar dan melakukan kejahatan. Kedua, selalu bersikap bahwa dia itu benar. Sila ketiga, contoh dan hal yang sesuai yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pertama, ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan kesatuan agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Contohnya, 1. Gotong royong di dalam masyarakat apapun itu kegiatannya. 2. Melestarikan budaya daerah setempat. Nah, tetap di sila ketiga, saya juga akan memberikan contoh dan hal-hal yang tidak sesuai di dalam sila ketiga. Pertama, mengadu domba teman. Yang kedua, menyebarkan hoaks yang sekarang lagi marak-maraknya. Contohnya, yang pertama, tidak percaya kepada teman dan tidak mencari kebenarannya. Yang kedua, terlalu percaya kepada dunia maya atau sosial media. Sila keempat, contoh dan hal yang sesuai dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kita. Contohnya, 1. Bersikap seadil-adilnya kepada siapapun. Kedua, melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ketiga, jangan egois. Nah, masih di sila keempat ya. Kali ini saya akan menyampaikan contoh dan hal yang tidak sesuai dalam sila keempat. Pertama, melaksanakan kehendak saat musyawarah. Yang kedua, menolak hasil jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, mengabaikan hak orang lain saat ingin menyampaikan pendapat. Contohnya, yang pertama,
bersikap egois. Yang kedua, tetap pada pendiriannya saat bermusyawarah. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Sila kelima, contoh hal yang sesuai dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa bertindak adil pada kehidupan dan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu mencontohkan sikap adil di lingkungan keluarga. Contohnya, menghargai hasil dari orang lain, seperti menghargai hasil karya adik, kakak, teman, ataupun siapapun itu. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan baik. Melaksanakan tugas-tugas kita yang diberikan oleh ibu, bapak, ataupun guru kita. Nah, masih di sila kelima ya. Saya akan memberikan contoh dan hal yang sesuai pada sila kelima. Pertama, melanggar ketetapan yang sudah diberikan. Yang kedua, melanggar lalu lintas. Yang ketiga, bersikap acuh pada sesama. Contohnya, tidak bersikap tidak adil pada lingkungan keluarga sendiri. Yang kedua, kebut-kebutan di jalan. Yang ketiga, tidak peduli kepada siapapun itu. Nah, tadi ialah penyampaian saya terhadap contoh dan hal-hal yang ada di sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga buat saya bisa mengamalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.